Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Minggu 3 Januari 2020. Saya akan melanjutkan mengenai menjaga api kehidupan. Kenapa kita sangat penting menjaga api kehidupan? Pertama, ini api kehidupan di dalam pelayanan. Itu harus saudara jaga. Kemudian dengan saudara bisa menjaga api kehidupan pelayanan, maka saudara nanti otomatis akan bisa menjaga api kehidupan di dalam tubuhmu masing-masing. Yang pertama, saudaraku, kita harus bisa menjaga api mezbah korban bakaran. Seperti kemarin saya sampaikan di dalam Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13, bahwa api yang di atas mezbah korban bakaran itu harus terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan. Di sana harus dijaga supaya api itu tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Saudara, untuk pelayanan-pelayanan akhir zaman, di dalam rangka kita membangun bait suci Allah. Kalau dahulu bait suci Allah itu adalah tabernakel ini, saudaraku, yang di dalamnya, di pelataran itu ada mezbah korban bakaran, kemudian ada bejana pembasuhan, kemudian masuk ke ruang kudus, akhirnya ruang maha kudus. Saudaraku, maka di dalam kehidupan sekarang kita, saudaraku, harus memahami akan hal ini untuk kita terapkan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita bisa menjaga api mezbah, seperti kemarin saya sampaikan, kalau kita bisa menghidupkan api mezbah di dalam pelayanan kegerakan akhir zaman ini, api mezbah harus dijaga supaya pelayanan itu tetap bisa berjalan dan berkobar-kobar. Karena ini saatnya Pentakosta akhir zaman. Sekali lagi, Pentakosta akhir zaman itu bukan berarti nanti Pentakosta seperti 2000 tahun yang lalu akan turun api dari langit di Yerusalem. Saudaraku, tidak seperti itu. Tapi ini hanya istilah, saudaraku, satu istilah. Pentakosta akhir zaman ini adalah satu kegerakan api Roh Kudus yang luar biasa. Dan untuk menyalanya api Roh Kudus, saudaraku, ini perlu partisipasi saudara. Untuk menyalakan api di dalam mezbah korban bakaran ini tentunya perlu partisipasi imam dan juga jemaat-jemaat dari Israel, saudaraku, jemaat-jemaat yang ada di dalam pembangunan bait suci Allah. Kalau sekarang jemaat-jemaat Kristen akhir zaman. Saudaraku, untuk supaya pelayanan kegerakan api akhir zaman ini, saudaraku, terus berkobar-kobar, bahkan di dalam kitab Wahyu pasal 4 itu nanti kobaran api itu tidak sekedar seperti dahulu, seperti lidah-lidah api, tetapi dinyatakan di Wahyu pasal 4 itu, saudaraku, nanti kobaran-kobaran api akhir zaman itu akan seperti 7 obor yang menyala di hadapan tahta Allah. Ini betapa, saudaraku, dahsyatnya api kegerakan akhir zaman. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-4, ini kenyataan bait suci Allah, saudaraku, yang harus kita bangun, bait suci Allah rohani. Ya, mulai ayat 1 saja, Wahyu pasal 4 ayat 1 dan selanjutnya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Kemudian ayat 3, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melingkup tahta itu gilang gemilang bagikan jamrud rupanya. Ayat 4, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua, dan yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ayat 5, perhatikan baik-baik. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala.
di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi nanti saudaraku dalam kegerakan kitab Wahyu, nanti Tuhan akan menyatakan rohnya yang luar biasa seperti 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta Allah. Seperti kilat yang sabung menyabung, saudaraku. Bahkan di dalam kitab Wahyu pasal 10 dinyatakan seperti guruh, saudaraku. Jadi saudaraku, nanti kegerakan akhir zaman ini, saudaraku, kalau Pentakosta, saudaraku, 2000 tahun yang lalu yang terjadi pada rasul-rasul itu lidah-lidah api turun, kemudian mereka berbahasa lidah, saudaraku. Tetapi di akhir zaman ini, saudaraku, lidah apinya akan menjadi sangat besar. Dinyatakan di dalam Wahyu pasal 4 ayat 5 ini 7 obor yang menyala-nyala, saudara. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3 dinyatakan sebagai 7 guruh atau halilintar, saudaraku. Jadi kegerakan akhir zaman ini, saudaraku, powernya, saudaraku, setrumnya, kalau dulu itu lidah-lidah api, tapi di akhir zaman ini powernya, setrumnya itu halilintar. Tidak sekedar lidah-lidah api lagi, saudaraku, tetapi kegerakan yang begitu luar biasa, saudaraku. Dan ini timbul dari api mezbah, saudaraku. Mezbah itu letaknya di mana, saudaraku? Di pelataran bait suci Allah, saudaraku. Mezbah itu fungsinya untuk apa? Untuk meletakkan, saudaraku, persembahan-persembahan dari jemaat Israel pada saat itu. Kalau sekarang, saudaraku, mezbah itu adalah tempat saudara memberikan persembahan-persembahan untuk terjadinya pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau saudara ingin pekerjaan Tuhan ini semakin maju, saudaraku, maka saudara harus memperhatikan mezbah Tuhan itu, supaya mezbah Tuhan nanti bisa berkobar-kobar, menyala-nyala. Kegerakan hujan akhir ini segera terjadi, saudaraku. Pentakosta yang kita rindu-rindukan, saudaraku. Ini bahasa ya, saudaraku, bahasa saya, bahasa kiasan, juga bahasa yang dipakai oleh hamba Tuhan yang mengatakan akan terjadi Pentakosta akhir zaman. Bukan nanti kemudian terjadi Pentakosta seperti 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, saudaraku. Tidak, ini akan meliputi seluruh penjuru bumi. Dan puji Tuhan, lewat nubuatan-nubuatan yang kuat, saudaraku, Pentakosta akhir zaman ini munculnya dari Indonesia. Ingat baik-baik ini, saudaraku. Kegerakan kitab Wahyu, tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Ini sebagian besar nanti munculnya dari bangsa Indonesia. Kitab Nabi Yesaya pasal 46, saudaraku, sudah menubuatkan nanti dari timur, saudaraku, dari satu negeri yang berlambang unggas nasar atau burung Garuda. Memang di Yesaya pasal 46 tersebut tidak dituliskan Garuda, saudaraku, karena tidak ada di dalam bahasa aslinya itu ayit ya, saudaraku. Ayit itu burung buas, saudaraku. Burung Garuda itu tidak bisa dibahasakan dalam bahasa Yunani ataupun Ibrani. Jadi di sana ditulis ayit, saudaraku. Saudaraku, suatu saat kelak menjelang akhir zaman akan ada kegerakan yang luar biasa terjadi, muncul dari negeri yang berlambang burung Garuda, dari Indonesia tepatnya, saudaraku. Dan ini hamba-hamba Tuhannya, saudaraku, sudah terkonfirmasi, saudaraku. Ini bahkan sebetulnya sudah mulai dulu, saudaraku, tetapi saat inilah kita menjadi penggenap-penggenap dari nubuatan-nubuatan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan mezbah pelayanan. Topanglah hamba-hamba Tuhan yang diurapi, supaya mezbahnya, pelayanannya itu semakin berkobar-kobar untuk menggerakkan Pentakosta akhir zaman. Kepada pelayanan yang sedemikian, saudara jangan pelit, tidak pelit-pelit, saudaraku. Saudara harus betul-betul memberikan supaya mezbah itu tetap hidup dan tidak dibiarkan mati api mezbah itu. Saudaraku, seperti kemarin saya sampaikan, kalau mezbah itu fungsinya, saudaraku, itu sebagai tempat sumber kekuatan segala macam ibadah di bait suci. Api untuk membakar kemenyan ukupan di bait suci, saudaraku, itu diambil dari mezbah. Kemudian, saudaraku, bahkan yang dibawa ke ruang Maha Kudus itu juga dari mezbah. Kemudian saat hari raya Grafirat, penyucian pendamaian, darah
yang dipercikkan, saudaraku, itu juga berasal dari mezbah korban bakaran ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dari mezbah ini, saudaraku, ini merupakan power, kekuatan dari ibadah di bait suci Allah. Oleh karena itu di Wahyu pasal 11 ayat 2, saudaraku, ayat 1 dan 2, saudaraku, mezbah itu termasuk dalam satu benda yang diangkat, tidak boleh diinjak-injak oleh kuasa antikris. Karena mezbah ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, bahkan puncaknya ini menunjuk kepada kekuatan korban Kristus yang berkorban, saudaraku, untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, kecualikan pelataran. Jadi mezbah tusiasterion ini termasuk sesuatu yang diukur dan dibawa, diselamatkan di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam badan kita, mezbah ini apa? Saudara, kalau saudara rajin persembahan, kalau saudara rajin menopang pelayanan hamba-hamba Tuhan yang diurapi, saudara, maka saya akan beritahu saudara, kaitannya dalam tubuh saudara. Mezbah yang menjadi sumber kekuatan, sumber penggerak dari bait suci Allah. Ini kalau dalam badan saudara, ini jantung saudara, ini ibarat jantung saudara. Jantung saudara itu yang memompa darah saudara, supaya darah saudara itu mengalir ke seluruh tubuh, ke sel-sel yang membutuhkan darah. Saudaraku, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung rambut kita enggak butuh darah ya saudaraku, atau mungkin butuh tetapi dengan cara yang lain. Secara medis saya kurang mengerti, tetapi kalau rambut kemudian kuku kayaknya ini enggak ada darahnya. Tapi untuk pertumbuhannya juga butuh darah ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jantung kita, saudaraku, ini laksana mezbah korban bakaran yang merupakan kekuatan penggerak dari seluruh saudaraku, kegiatan di bait suci. Jantung kita ini merupakan kekuatan penggerak supaya tubuh kita ini tetap hidup. Saudaraku, kemarin saya sampaikan, orang itu sakit seberat apapun, saudaraku, kena virus separah apapun, kalau jantungnya itu masih mau berdegup, deg-deg, deg-deg, dia masih selamat, saudaraku. Dia masih hidup. Tetapi kalau orang itu meskipun sehat, olahragawan, tapi mendadak jantungnya berhenti, dia mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, saudaraku, jantung ini dalam kuasa Roh Kudus, jantung saudara ini berada dalam genggam tangan Roh Kudus. Kalau jantung saudara diizinkan berdegup, itu bersyukurlah, saudaraku. Itu bagaikan mezbah korban bakaran yang setiap hari, saudaraku, selalu, saudaraku, oleh imam-imam dijaga apinya. Kalau saudara masih diberi roh kehidupan, jantung masih berdegup, deg-deg, 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 itu bait alam masih jalan, saudaraku. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membiarkan api mezbah, api kehidupan ini padam. Kalau saudara membiarkan api pelayanan ini padam, saudaraku, maka banyak kali kemudian orang terkena sakit jantung, macam-macam, saudaraku. Itu ternyata selidik punya selidik, saudaraku. Karena tidak pernah persembahan, saudaraku, jujur saja begitu. Tidak pernah, saudaraku, memberikan, saudaraku, sesuatu untuk mezbah Tuhan. Membiarkan mezbah Tuhan itu bahasa Jawanya keleleran begitu, saudaraku. Tidak pernah memperhatikan api mezbah. Akhirnya mezbah di dalam dirinya, saudaraku, jantungnya padam, saudaraku. Jadi kalau saudara rindu menjadi mempelai wanita anak domba Allah, perhatikan api mezbah. Saudaraku, untuk menyalakan mezbah, imam-imam itu tiap pagi, saudaraku, ini harus membakar korban persembahan dari apa yang dipersembahkan bangsa Israel. Dari yang paling sederhana, yaitu burung tekukur, kemudian merpati, kemudian yang lebih mampu mempersembahkan kambing domba, yang kaya mempersembahkan lembu dan sapi, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Tetapi tiap hari selalu saja ada, saudaraku. Mezbah itu tidak pernah dibiarkan padam atau berhenti. Orang yang bisa memperhatikan mezbah semacam itu, saudaraku, maka jantungnya akan dipelihara oleh Tuhan.
saudara akan memiliki taraf kesehatan jantung yang bagus. Bahkan nanti saat saudara menghadapi masa-masa yang sulit, yang kritis karena satu penyakit, saudaraku, tetap jantung saudara nanti akan diizinkan, saudaraku, berdenyut. Deg-deg, deg-deg, deg-deg. Saudaraku, saat saudara menghadapi tantangan-tantangan dunia yang semakin pelik, saudara akan dijaga, teristimewa jantungmu akan tetap dijaga oleh Tuhan, supaya tetap memiliki api kehidupan. Karena yang memiliki api kehidupan ini Tuhan. Tuhan yang memiliki mezbah korban bakaran. Dia juga yang memiliki jantungmu. Saudaraku, perhatikan mezbah korban bakaran. Jangan sampai apinya itu padam. Saudara, jadi karena di akhir zaman, menjelang akhir zaman ini, yang kita hadapi ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah. Penyakit-penyakit yang serius, yang semakin aneh. Virus-virus sudah diobati, ketemu vaksinnya, kemudian bermutasi lagi menjadi virus baru yang lebih ganas. Saudaraku, penyakit-penyakit aneh. Bahkan nanti di Wahyu pasal 16 itu ada penyakit yang namanya Helkos. Saudaraku, saya tidak tahu itu nanti penyebabnya bakteri atau virus, tetapi penyakit itu begitu ganas. Seperti bisul, saudaraku, bisul yang membesar dalam waktu instan, kemudian meledak, menimbulkan bau yang sangat busuk. Saudaraku, dan manusia yang berwajah tampan menjadi jelek, manusia yang berwajah cantik menjadi jelek. Saudaraku, pada saat penyakit Helkos nanti itu terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk kita terhindar dari penyakit-penyakit itu, bahkan juga tidak hanya dari penyakit-penyakit, dari bencana-bencana, dari kecelakaan-kecelakaan di jalan. Saudara harus menjadikan tubuh ini bait suci Allah. Ini benteng paling kuat loh, saudaraku. Karena sekarang ini, saudaraku, virus, bakteri, kemudian iblis dengan berbagai macam caranya, melalui bencana-bencana, melalui kecelakaan-kecelakaan, itu ingin membunuh, menghancurkan anak-anak Tuhan. Tetapi saya beritahu saudara, untuk kita bertahan menghadapi serangan-serangan iblis yang berwujud sakit penyakit, yang berwujud virus, yang berwujud kecelakaan-kecelakaan, yang berwujud malapetaka-malapetaka, yang berwujud, saudaraku, hal-hal tak terduga, yang menyedihkan, yang membuat tubuh ini bisa rusak, saudaraku. Saudara, untuk menghindari hal itu semua harus membangun tubuh menjadi bait suci Allah. Semakin penyakit-penyakit itu semakin mengganas, saudara semakin pinter mengendalikan tubuhmu. Jangan lagi pakai badanmu ini untuk perbuatan dosa. Yang pertama harus dijaga, saya sampaikan lagi, ini mulut, saudaraku. Mulut jangan berdusta. Mulut jangan mengucapkan kata-kata busuk, kata-kata cemar, kata-kata yang najis, kata-kata yang tidak pantas. Mulut jangan mengucapkan kata-kata hujat. Karena itu perilaku yang tidak baik, itu perilakunya roh antikris maupun antikris di akhir zaman nanti. Dia mulutnya penuh hujat dan kesombongan. Tetapi orang-orang kudus, saudaraku, ini mulutnya baik, benar, dan kudus. Kemudian gunakan seluruh organ tubuhmu ini untuk kegiatan-kegiatan yang baik, benar, dan kudus. Maka saudara akan dilindungi oleh Tuhan dengan kekuatannya yang luar biasa. Ibrani pasal 1 ayat 7 dan 14, saudara akan dilindungi oleh malaikat-malaikat. Malaikat yang dicipta laksana badai dan api. Mereka adalah roh-roh yang melayani. Ibrani pasal 1 ayat 14, saudaraku, yang diutus untuk melayani mereka yang akan memperoleh keselamatan. Jadi kalau saudara di dalam tubuhmu ini betul-betul menjadi bait suci Allah, saudara akan dilayani oleh malaikat-malaikat. Tertulis dalam Ibrani pasal 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan memperoleh keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, karena kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah, maka malaikat-malaikat pun diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi pelindung bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jadi kiranya saudara diberkati dengan roh hikmat, semakin mengerti kuasa Allah, semakin membangun tubuh ini menjadi bait suci Allah. Boleh, saudaraku, di dunia ini muncul berbagai macam penyakit yang semakin ganas. Boleh di dunia ini muncul berbagai macam kesulitan. Boleh di dunia ini muncul, saudaraku, datang bencana-bencana. Tetapi kalau tubuhmu menjadi bait suci Allah, saudara akan terlindung dari itu semua. Saudara akan memperoleh kemenangan hingga Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara dan saudara akan mendapatkan kemurahan, saudaraku. Paling tidak usahakan rohanimu itu nanti ketika Tuhan Yesus datang itu mencapai ruang kudus, supaya saudara diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14, peugo, ke satu tempat yang disediakan Allah selama 1260 hari. Ini paling tidak saudara harus mencapai taraf rohani ruang kudus. Kemudian kalau memang bisa, usahakan mencapai ruang Maha Kudus. Itu bukan nyanyian saja, saudaraku. Ada nyanyianku masuk ruang Maha Kudus. Suatu ketika akan ada gereja Tuhan yang bersatu di akhir zaman, akan melahirkan satu karakter jemaat yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Inilah anak laki-laki yang dilahirkan di Wahyu pasal yang ke-12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya ini dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi anak laki-laki ini dirampas dan dibawa lari. Langsung harpazo bahasanya, saudaraku. Dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian, saudaraku, yang mencapai ruang kudus nanti diungsikan ke padang belantara pengungsian. Tetapi yang pelataran, kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, diizinkan, ditinggalkan dan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17, mereka diizinkan diperangi oleh naga yang marah. Antikris yang marah di akhir zaman. Saudara, jadi saudara supaya terhindar dari masa-masa berat, pastikan imanmu, saudaraku, ini nanti mencapai tataran ruang kudus, atau bahkan sebisa mungkin ruang Maha Kudus. Jangan mulut saudara ini masih kotor, sukanya mencaci, mengumpat, saudaraku, menghina, mencibir, masih kata-katanya jorok, kotor, porno, dan lain sebagainya. Begitu kau mau rapture, saudaraku, itu tidak bisa, tidak akan bisa. Masih suka menghina, saudaraku, masih suka saling cibir, masih suka saling hujat. Bahkan dengan orang lain pun kita nggak perlu menghujat loh, saudaraku. Dengan orang yang menghujat kita, aduh, menerima Yesus itu begini-begini, kita dihujat, biar, saudaraku. Kita nggak boleh balik menghujat mereka. Kalau mulut saudara sama dengan mulut mereka, saudara akan dibiarkan nanti bersama-sama mereka ketika masa antikris. Ditinggalkan karena saudara pelataran. Ciri dari orang yang minimal masuk ruang kudus itu mulutnya terjaga. Saudaraku, bisa mengatakan kata-kata positif, tidak emosian, saudaraku. Mulutnya terkendali. Karena mulut kita akan dipakai oleh Tuhan. Bahkan melalui mulut tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat 16. Nanti Tuhan akan menghukum bumi dengan 21 macam tulah akhir zaman, yaitu 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudara, jadikan tubuhmu bait suci Allah, supaya saudara terhindar dari kesulitan apapun yang akan terjadi di akhir zaman. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati. Haleluya. Amin.